Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu dari rangkaian digital K2 akan mengerjakan tugas dua, yaitu mengimplementasi logisim dari fungsi boolean. Perkenalkan saya dari kelompok satu yang bernama Maulana Ahmad Bayaki dengan NIM G641 221 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Habib Fabri Rashid dengan NIM G401221113. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengimplementasi fungsi boolean dengan software Logisim. Tapi sebelum itu kita akan flashback materi terlebih dahulu dari tugas yang pertama. Sebelumnya kita izin share screen terlebih dahulu. Ya, dapat dilihat kita tadi kan sebelumnya disuruh untuk mengerjakan pixel satu dari 15 pixel yang diberikan, di mana pixel satu itu diketahui hampir semuanya nyala kecuali pada eh, angka satu tersendiri. Nah, dari situ kita bisa mencoba tabel kebenaran dan juga key map untuk dapat diimplementasikan nantinya dengan Logisim. Nah, awal-awal tersendiri kita buat tabel kebenaran terlebih dahulu seperti ini dan juga key map seperti ini, di mana ini sama-sama terhubung, sama-sama nyambung gitu istilahnya. Misalnya kayak kita awal mau ngecek nih, misalnya ada 0, 00 dengan 000 menghasilkan 0. Lalu ada 0, 00 dengan 001 menghasilkan 1 dan seterusnya. Eh, dari hasil tersebut kita bisa nantinya akan mengimplementasikan eh, hasil tersebut ke Logisim dan juga untuk untuk selanjutnya kita beralih sedikit ke Kmap. Di Kmap sendiri tadi kan kita udah sebelah kanan nih udah kayak menentukan kayak wilayah-wilayah atau eh, apa sih, wilayah-wilayah tersendiri dari si Kmapnya dari 1 sampai 15. eh, Kita ubah ke sebelah kiri ini, kita fokus yang sebelah kiri, di mana tadi kan yang nyala tuh semuanya kecuali angka satu, di mana posisi angka satu tuh ada di sini, sedangkan yang nyalanya tuh ada di sisi 0 sampai dengan 15 kecuali satu. Eh, Kita bisa lihat misalnya kita ditemukan fungsinya itu di aksen. Di aksen tuh dari ini, yang ini, sama yang ini, dan juga ada C itu dari ini dan juga ini, dan juga ada B. B itu dari ini dan juga ini, dan juga A itu dari ini dan juga ini. Nah, dari ini nantinya kita menghasilkan fungsi minimasinya yaitu D aksen plus C plus B plus A. Nah, apabila ini semua sudah kita ketahui, akan gampang nantinya kita akan implementasikan fungsi boolean ini menjadi logisim yang nantinya akan menghasilkan kayak peta atau sesuatu yang eh, menghasilkan implementasi dari si fungsi boolean. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, thank you Mau. Mungkin saya akan lanjutkan, tapi sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, jadi seperti yang sudah dibilang sama Mau tadi, bahwa saya kita diharapkan untuk mencari tabel kebenaran terlebih dahulu sebelum kita masuk ataupun pindah ke bagian logisim ya. Karena dengan tabel kebenaran yang sudah kita buat, bakal mempermudah kita dalam menggunakan logisim dalam pembuatan logigit ataupun meminimasi dari fungsi tersebut. Nah, ini tabelnya sama persis dengan yang telah dibuat sama Maul, cuman di sini kategorinya saya
menggunakan BS, B untuk benar dan S salah. Nah, sebenarnya BS ini juga bisa diganti dengan B itu melambangkan satu, yaitu bisa nyala, dan S itu bakal nol ataupun bakal mati. Mungkin kita langsung pindah saja ke Logisim ya. Aplikasinya yakni Logisim. Kita buat analisis sirkuit baru. Nah, di sini ada input karena di tabel kebenaran tadi kita menggunakan 4 input yakni A, B, C, D, maka kita masukin saja. Untuk yang pertama itu input A, yang kedua itu input B, ketiga input C, dan keempat input D. Terus di sini kita juga harus menentukan output seperti apa yang kita perlukan. Apakah satu output saja atau dua output saja. Nah, karena di sini kita perlu dengan satu output saja, maka kita inisiasi dengan F sebagai perlabangan dari output tersebut. Lalu setelah kita bikin hal tersebut, tentunya kita bakal menyesuaikan nih tabel kebenarannya kayak gimana. Nah, seperti yang dibilang Maul tadi, bahwasanya tabel kebenaran tadi tuh ada kaitannya dengan keymap. Nah, dari keymap yang kita bikin itu juga menunjukkan bahwa tabel kebenaran ini semuanya akan bernilai satu hasilnya ataupun outputnya, kecuali pada angka satu, yang mana angka satu ini tadi kita sudah cek pada video sebelumnya, itu pixel satu yang berada pada angka satu itu indikatornya mati. Bentar, mari kita ubah ini menjadi satu-satu. Selain selain pixel satu ya teman-teman. Ini kita ubah satu, 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 satu. Nah, sebenarnya buat teman-teman setelah merubah kayak gini, biar ataupun supaya kita dapat expression dari minimize-nya kayak gimana, kita cek aja di ekspresinya. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa fungsi minimasinya yakni d aksen plus c plus b plus a, ataupun di sini. Nah, ini juga cara pengerjaannya, gimana kita dapat d aksennya, dapat c, b, a, terus juga operasinya, yakni operasi OR. Nah, selanjutnya habis kita ngebikin kayak gini, setelah kita membuat kayak gini, kita build circuit. Langsung saja kita build circuit. Oke, ini kita yes. Nah, di sini saya bakal menjelaskan tentang bentuk dari sirkuitnya ini. Nah, pertama ini ada inputnya, ada 4 nih, A, B, C, D. Terus di sini ada outputnya, yakni F. Nah, dan ini tuh ada NOT gate, terus di sini ada OR gate. Nah, untuk NOT gate ini, kenapa kita hubungkan dengan D? Karena fungsi minimasi yang telah kita peroleh, yakni D aksen, di mana kalau D aksen tersebut, maka akan berbeda dengan D. Nah, hal tersebut kita gunakan, yakni function NOT gate ya, teman-teman. Nah, setelah itu, karena fungsi minimasi kita yakni D aksen plus C plus B plus A, nah itu merupakan tanda plus tersebut merupakan operasi OR, di mana di sini kita satu ini dari 4 input tersebut. Cuman kita bedakan di bagian D-nya, karena di bagian D tersebut ada D aksen, yang mana kita bedakan dengan adanya NOT gate. Nah, kenapa kita bedakan NOT gate tadi? Seperti yang sudah saya bilang, saya akan menambahkan alasannya. Contohnya di sini, ketika kita D-nya 0, maka D aksennya bakal menghasilkan 1. Cuman ketika kita D-nya kita nyalakan, nah hasilnya bakal 0. Nah, di sisi lain, untuk sisi yang A, B, dan C, itu selama kita nyalakan, ya sudah, outputnya tetap 1. Karena fungsi minimasi yang kita buat eh, itu A, B, C tidak 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 merupakan bentuk kebalikannya, ataupun kalau A ya udah benar A, bukan A aksen layaknya D ini. Mungkin dari penjelasan mengenai logic gate dan minimasi fungsi menggunakan logisimnya kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Maul. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.